Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman semua ya. Mudah-mudahan teman-teman dimanapun berada sehat selalu, panjang umur, dilancarkan usahanya dan dilancarkan rezekinya ya. Amin. Oke teman-teman, kali ini kita melihat ada beberapa trotol di sini ya. Jadi ini trotolan loloh induk teman-teman ya. Dia dibesarkan sama induknya. Ini usianya 20 hari ke 21 hari ya. Jadi begini tips membedakan antara jantan dan betina ya, ketika masih trotol dan bahkan usianya itu belum ada 1 bulan gitu teman-teman ya. Jadi kalau trotol murai batu itu semakin bertambah usia itu akan semakin mudah untuk membedakan jenis kelaminnya gitu ya. Jadi buat teman-teman yang masih, mohon maaf, yang masih agak bingung untuk membedakan jantan ataupun betina, jadi ini mungkin sedikit sharing dari saya dan ini pengalaman yang saya dapatkan selama beternak ya teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman itu sampai salah pilih ataupun ya beli jantan dapatnya betina gitu teman-teman ya. Jadi rata-rata kalau peternak itu dia menjualnya itu ke pelanggan ataupun konsumen itu rata-rata kan di usia sekitar 1,5 bulan atau 2 bulan. Itu kenapa? Karena biar aman teman-teman. Jadi burungnya sudah kondisi, biasanya juga udah mandiri ya. Kalau mandiri artinya benar-benar dia itu udah bisa makan sendiri dan daya tahan tubuhnya pun juga sudah bagus ya. Jadi ketika dirawat sama teman-teman itu tidak mengecewakan, artinya udah makannya udah enak, mandinya udah enak, seperti itu ya. Jadi begini tipsnya teman-teman ya. Yang pertama itu lihat dari sorot matanya saja sudah beda teman-teman ya. Silakan teman-teman nilai ya. Dari kiri sampai kanan. Nah, kalau jantan itu teman-teman ya, kalau dari kiri itu nomor 2 dan nomor 3 itu jelas jantan teman-teman ya. Kalau yang paling kiri itu nomor 1 dari kiri itu betina teman-teman ya. Pertama untuk jantan ya, pertama tadi sorot matanya itu lebih tajam dan memancarkan seperti cahaya ya, dia agak serem seperti itu ya. Itu udah paling kelihatan banget gitu. Jadi secara visual itu mudah banget kita lihat ya. Jadi itu jantan. Jadi kalau untuk betina matanya sayu teman-teman, matanya agak sayu, kelihatan teman-teman ya. Tuh. Jadi itu yang pertama tadi dari mata. Yang kedua itu dari kepala teman-teman. Kepalanya kalau jantan itu kalau kita lihat dari depan dan belakang dia cenderung cepak, agak datar, agak rata gitu ya. Tapi kalau betina itu kepalanya itu agak bulat dan kecil. Tuh terlihat teman-teman ya, tuh pas nengok ke belakang, dari belakang ya, gitu ya. Jadi kalau jantan betina, jantan itu kepalanya lebih besar dan lebih cepak, lebih datar, lebih kotak gitu ya. Kalau betina bulat gitu. Kemudian yang berikutnya itu dari postur badan itu juga udah beda teman-teman. Di usia 21 hari saja ini udah kelihatan ya. Kalau jantan itu lebih besar dia, pertumbuhannya lebih cepat ketimbang betina. Itu terlihat dari postur badannya ya. Artinya kalau perawatnya sama-sama nih teman-teman ya, sama-sama maksimal kita ngerawat nih antara jantan dan betina dan usianya sama, pasti pertumbuhannya akan terlihat berbeda. Kemudian yang berikutnya itu bisa juga dari ekor teman-teman ya.
kita bisa bedakan, apalagi usianya itu udah di atas 1,5 bulan ya. Itu kalau jantan pasti ada selisih panjang dari ekor penyangga dan ekor jago ya. Lancurnya itu pasti akan lebih panjang gitu. Itu kalau jantan rata-rata seperti itu ya, 99%. Kemudian untuk yang betina, dia rata-rata panjang ekornya itu usia 1 bulan, 1,5 bulan itu masih rata teman-teman tuh ya. Kalau usia segini untuk ekor memang dia lagi masa pertumbuhan, jadi kurang ini ya teman-teman ya, kurang real gitu ketika kita untuk membedakan dari pola ekor ketika usia segini ya. Yang bisa itu yang sebelumnya saya sebutin ya. Kemudian juga dari warna bulu, rata-rata juga gitu ya, ketika usianya mendekati 1 bulan, rata-rata itu jantan itu mengkilat itu teman-teman ya, hitamnya itu legam dan lebih tajam tuh. Jadi kalau rata-rata mungkin ya teman-teman sudah beternak ya, atau menangkarkan burung murai batu, udah pasti paham betul ya. Jadi ketika dia masih cindil saja di dalam glodok, dia udah bisa memprediksi, dan prediksinya rata-rata udah pasti mendekati akurat teman-teman ya. Kalaupun meleset rata-rata itu untuk terah-terah tertentu ya, misalkan ada memang terahnya itu atau gennya indukannya yang betina itu memang serem gitu ya, kayak laki, kayak jantan lah ya. Itu memang kadang-kadang ada seperti itu ya. Tetapi yang saya sebutin tadi itu rata-rata seperti itu teman-teman ya. Jadi harapannya biar teman-teman ini nggak bingung ya, nggak salah pilih teman-teman ya. Karena sekarang itu banyak sekali atau marak trotol yang notanya itu gambling. Makanya buat teman-teman, ini sekedar sharing dari saya ya, pengalaman saya yang saya dapat, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman itu beli jantan dapatnya betina gitu ya. Jadi sebenarnya kata-kata gambling itu bisa juga dikatakan atau bisa disebut itu ragu-ragu teman-teman, bisa jantan bisa juga betina kan gitu ya. Karena mungkin usianya masih muda, dia bilang seperti itu, dan bisa juga dimanfaatkan oleh oknum ya, tanda kutip ya, oleh oknum. Dia bilang gambling padahal itu memang betina gitu ya. Jadi biar laku mungkin seperti itu ya, itu oknum ya. Tapi memang kata-kata ragu-ragu itu atau dia bilang gambling itu sebenarnya memang ada gitu. Jadi masih prediksi gitu teman-teman ya, namanya prediksi ya, bisa jantan dan bisa betina seperti itu ya. Jadi ciri-ciri yang meragukan mungkin bisa dikatakan seperti itu ya. Sekalian saya juga coba ngejawab dari pertanyaan teman-teman ya. Jadi ada yang menanyakan bagaimana merawat anakan yang loloh induk ya. Jadi kalau loloh induk kan dia udah dirawat sama induknya teman-teman ya. Jadi pastikan saja makanannya itu tersedia ya. Pastikan makanannya itu tidak sampai habis teman-teman, jangan sampai kehabisan. Kemudian ada juga yang bertanya kapan waktunya yang tepat untuk panen ya ketika loloh induk.
Jadi kalau saya ketika usia si trotol ini ya rata-rata ini 22 hari sampai 25 hari dia biasanya udah berani ngambil makan sendiri teman-teman ya, rata-rata ya seperti itu. Jadi sebelum 1 bulan itu biasanya udah bisa mandiri, dia udah bisa makan ngambil sendiri ya, ngambil makanannya dia di sana, ambil jangkrik, ulet ataupun kroto ya. Nanti ketika kita panen, apakah disatukan ataukah langsung dipisah, itu sebenarnya mau dipisah boleh, nggak dipisah pun atau disatukan pun nggak masalah teman-teman ya. Hanya saja kalau saya biasanya saya masih satukan dulu ketika panen. Jadi misalkan nih seperti saat ini nih anaknya ada 3 gitu, saya taruh dalam satu kandang dulu biar dia terbiasa ataupun nggak terlalu stres lah ya. Biasanya dia ada temennya atau saudaranya gitu ya. Itu logika saya teman-teman. Jadi saya biasanya saya satukan ya. Nanti beberapa hari ke depan ketika dia udah mau panen, nanti saya videokan teman-teman ya, biar teman-teman juga bisa buat biar teman-teman tahu gitu ya. Jadi ketika panen itu seperti apa gitu ya. Ini pengalaman saya ya teman-teman ya. Jadi mungkin pengalaman teman-teman peternak yang lain mungkin ada sedikit berbeda, itu ini sendiri ya. Setiap peternak punya karakter juga masing-masing ya. Oke teman-teman ya, semoga saja udah jelas jawaban saya. Mudah-mudahan bisa membantu buat teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, yang sudah setia menonton video saya ya. Mudah-mudahan dilancarkan usahanya, dilancarkan rezekinya ya, amin. Dan yang belum subscribe silahkan subscribe teman-teman ya. Silahkan like, komen, dan subscribe. Subscribe itu gratis teman-teman ya. Kita bisa berbagi pengalaman. Ini pengalaman saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat orang banyak, dan tentunya bermanfaat juga buat saya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.